25011400063. Saya dari Prodi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana. Di sini saya akan membacakan 5 puisi dari penyair Indonesia beserta unsur intrinsiknya. Puisi yang pertama, Pagi, oleh Sutarji Kalsoum Bakri. Pagi ini aku melihat langit yang biru, awan yang putih, dan matahari yang bersinar. Pagi ini aku merasa hidup ini indah, dunia ini luas, dan aku merasa bebas. Unsur intrinsiknya yang pertama tema, keindahan alam dan kesadaran diri, majas, deskripsi, gambaran pagi hari, gaya bahasa, bahasa yang sederhana dan lugas, imaji, gambar pagi hari yang indah. Puisi yang kedua, Aku Ingin, oleh W.S. Rendra. Aku ingin, jadilah peluruku, aku ingin menghancurkan dunia yang penuh dengan ketidakadilan. Aku ingin menjadi api yang membakar kezaliman. Aku ingin menjadi badai yang mengguncangkan kesombongan. Unsur intrinsiknya, yang pertama tema, perlawanan terhadap ketidakadilan, majas, metafora, peluru sebagai simbol kekuatan, gaya bahasa, bahasa yang kuat dan ekspresif, imajinya, gambar peluru yang menghancurkan. Puisi yang ketiga, Bunga Mawar, oleh Sitor Situmorang. Bunga mawar merah di taman yang rindang. Bunga mawar merah membuatku teringat pada saat-saat indah. Di taman yang sama, aku dan kamu berjalan bersama-sama menikmati keindahan. Unsur intrinsiknya, tema, keindahan alam dan kenangan, majas, simbolisme, bunga mawar sebagai simbol keindahan, gaya bahasa, bahasa yang sederhana dan lugas, imaji, gambar bunga mawar yang indah. Puisi yang keempat, Doa, oleh Amir Hamzah. Berikanlah ia rasa cintaku, tapi janganlah beri dia tahu. Aku tersenyum bila ia tersenyum. Aku ingin menjadi angin yang membelai rambutnya. Aku ingin menjadi matahari yang memberinya cahaya. Unsur intrinsiknya, tema, cinta dan kerendahan hati, majas, simbolisme, gaya bahasa, bahasa yang lembut dan penuh perasaan, imaji, gambar senyum dan membangkitkan perasaan bahagia. Puisi yang kelima, Aku, oleh Chairil Anwar. Aku, kalau sampai waktuku, ku mau membuat api yang ku mau ialah aku menarik dirimu ke dalam badanku. Aku ingin menghidupkan dunia yang mati dengan api yang membakar. Unsur intrinsiknya, tema, eksistensi diri dan keinginan untuk mengekspresikan diri, majas, metafora, api sebagai simbol kekuatan dan kreativitas, gaya bahasanya, bahasa yang lugas dan ekspresif, imajinya, gambar api yang membakar. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menceritakan cerita pendek yang berjudul Kehidupan Anak-anak di Kampung Tumaritis. Kampung Tumaritis diguyur hujan lebat dan terjadi longsor yang memakan korban, yaitu Pak Dula. Warga Kampung Tumaritis berkumpul di musola dan melakukan sholat berjamaah. Mereka kemudian melakukan pembersihan dan pemakaman Pak Dula. Cerita ini menggambarkan keindahan alam dan kehidupan masyarakat Kampung Tumaritis yang masih sederhana dan harmonis, namun juga menyoroti bahaya alam yang tidak terduga. Selanjutnya unsur intrinsiknya, yang pertama tema kehidupan anak-anak di Kampung Tumaritis yang sederhana dan bahagia, namun juga menyoroti kejadian yang tidak terduga dan menyedihkan. Suasananya sedih, haru, dan reflektif. Diksi, bahasa yang sederhana dan mudah dipahami dengan penggunaan kata-kata yang deskriptif. Gaya bahasa, naratif dengan penggunaan dialog yang alami, nada, sedih, dan reflektif. Cerita kedua berjudul Malam Api Unggun. Setahun berlalu,
warga transmigrasi merayakan kebersamaan dengan malam api unggun. Anak-anak menampilkan pertunjukan seni. Mengki ini menjadi bagian dari komunitas dan disayangi semua orang. Mereka menikmati makanan dari hasil panen pertama. Unsur instruksinya, tema, persatuan dan kebersamaan dalam keberagaman, tokoh, suluk, Yasamoni, Paulinus, Mengki, warga transmigrasi, latar, pemukiman transmigrasi, malam api unggun, alur maju, amanat, kerjasama dan saling menghargai menciptakan keharmonisan. Cerita yang ketiga berjudul Kotak Misterius. Anak-anak menemukan kotak mencurigakan di ladang berkat gonggongan Mengki. Mereka melapor kepada orang dewasa. Setelah dibuka, ternyata kotak itu berisi paruh burung enggang yang dilindungi. Mengki dipuji karena telah membantu menemukan barang ilegalnya. Unsur intrinsiknya, tema, kepedulian terhadap lingkungan dan keberanian, tokoh, suluk, Paulinus, Gede, Wayan, dan Mengki. Latar, ladang dan rumah Pak RT, alur maju, amanat, keberanian, dan kerjasama dalam menjaga hal buruk terjadi. Cerita yang keempat berjudul Suara Apa Itu. Elang baru pindah rumah karena ayahnya pindah tugas. Di rumah baru, Elang belum punya teman sehingga ia bermain sendiri. Saat merasa bosan, Elang tiba-tiba mendengar suara gemerincing. Karena penasaran, ia mengikuti suara itu dan melihat sekelompok anak sedang menari. Anak-anak tersebut menari dengan langkah cepat, hentakan kaki serta suara gelang kaki yang berbunyi gerincing. Mereka menari tari jaranan menggunakan jaran kepang. Tanpa sadar, Elang ikut menari dan merasa senang. Saat istirahat, Elang berkenalan dengan Aji dan teman-temannya. Aji memberitahu bahwa itu adalah tari jaranan. Elang ikut berlatih meskipun awalnya sulit. Aji kemudian membuatkan jaran kepada dari pelepah pisang agar Elang bisa latihan di rumah. Elang giat berlatih hingga hafal gerakannya. Keesokan harinya, Aji memberi Elang kostum tari. Elang pun tampil dalam pentas bersama teman-temannya dan mendapatkan serokan meriah dari penonton. Elang akhirnya memiliki teman dan menemukan kesenangan baru dari menari. Unsur intrinsiknya, yang pertama tema, persahabatan, keberanian mencoba hal baru dan kecintaan pada budaya Indonesia. Tokoh dan penokohan, yang pertama Elang, anak yang baru pindah rumah, penasaran, mudah bergaul dan semangat belajar. Aji, teman baru Elang, ramah, kreatif dan suka menolong. Anak-anak penari lainnya, ceria dan kompak, suka menari jaranan. Alurnya menggunakan alur maju. Latar, tempat, rumah Elang, halaman tempat menari, lingkungan baru Elang. Waktu, siang hingga sore. Suasana, awalnya sepi dan bosan, kemudian berubah menjadi ramai, gembira dan penuh semangat. Amanat atau pesan moral, jangan takut mencoba hal baru, berteman membuat hidup jadi menyenangkan, budaya daerah harus dilestarikan, berlatih dengan tekun akan menghasilkan keberhasilan. Sudut pandang orang ketiga, gaya bahasa sederhana, mudah dipahami anak-anak dengan penekanan pada bunyi-bunyi khas seperti gerincing, tap-tap, gedebuk. Cerita yang kelima berjudul Selamat Datang. Sulu dan keluarganya tiba di pemukiman transmigrasi. Ia merasa lelah, kesal dan tidak betah karena suasana baru yang panas, berisik dan belum ada listrik. Ia merindukan kampung halamannya dan merasa kecewa harus tinggal di tempat yang belum nyaman. Unsur intrinsiknya, tema, adaptasi terhadap lingkungan baru, tokoh, sulu, ibu, bapak, dan balita. Latarnya, kantor pelayanan transmigrasi dan menu baru. Alurnya menggunakan alur maju, amanat, belajar menerima perubahan dan bersabar dalam menghadapi tantangan. Sekian dari cerita pendek yang saya bawakan. Terima kasih.